Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu teman-teman. Untuk teman-teman semuanya, para pemirsa, para penonton channel YouTube 78 Farm Yogyakarta, baik yang sudah subscribe maupun saat ini belum subscribe gitu. Semoga Anda semua dalam kondisi baik, sehat, bahagia selalu. Oke teman-teman, sebelum saya masuk ke tema video ya, saya cuman mengajak teman-teman semua peternak kambing, domba, sapi, eh, kerbau untuk sedikit lebih waspada merebaknya penyakit mulut dan kuku ya. Eh, jadi saat ini seperti yang kita lihat di media televisi nasional atau di media pemberitaan nasional, di beberapa daerah sedang merebak penyakit mulut dan kuku. Nah, ini mari kita antisipasi bersama dengan penerapan biosecurity, artinya kandangnya sering disemprot disinfektan, kemudian kita mengurangi mobilitas baik kita sendiri ke pasar hewan atau ke kandang lain, dan sama halnya dengan kita menahan diri untuk menerima tamu dulu atau mendatangkan ternak dulu ke kandang kita. Semoga penyakit mulut dan kuku segera bisa tertangani dengan baik oleh semua stakeholder, sehingga nanti tidak mengganggu agenda untuk ibadah kurban tahun ini. Oke, baik teman-teman semuanya, pada video kali ini saya mau ada tema yang menurut saya inilah yang selama ini menjadi pegangan saya. Kenapa kok saya masih menggeluti, saya masih menjalani, menikmati usaha ternak kambing domba. Ini video ini menurut saya pas dengan momen saat ini karena banyak pelaku usaha ternak kambing domba dadaan menjelang Idul Kurban. Nah, menjelang kurban ini biasanya banyak peternak-peternak dadaan yang tiba-tiba membangun kandang, tiba-tiba ngajak kerjasama sana dan sini dengan tujuan untuk membuat sebuah peternakan nanti untuk jualan di saat kurban. Nah, temanya adalah ternak kambing domba atau usaha ternak kambing domba. Itu menurut saya bukan bisnis dadaan ya, bukan bisnis sementara ya, tapi bisa dijadikan bisnis sepanjang masa. Kok bisa? Nah, kok terlalu yakin, kok terlalu pede sampai saya bisa menyebut usaha sepanjang masa gitu. Logikanya seperti ini teman-teman, ini bisa dilogika kok, jadi tidak hiperbola, tapi ini bisa dilogika. Kita tahu bahwa di Indonesia itu mayoritas warga Indonesia adalah penganut agama Islam. Kemudian ada lagi agama Kristen Katolik. Terus, nah, dalam agama Islam, agama Kristen, dan agama Katolik ini setahu saya untuk hewan kambing dan domba itu disebut atau tertulis di kitab suci. Artinya untuk momen kurban, untuk momen akikah, ini jelas-jelas hewan kambing dan domba ini disebut. Ini jadi sebuah keyakinan teman-teman semuanya, karena dari
zaman para nabi saja, bahkan sebelum para nabi itu kambing domba sudah ada loh. Artinya sudah ada yang secara serius ternak kambing domba. Kemudian bahkan setahu saya hampir semua para nabi itu akrab dengan aktivitas ternak kambing domba loh. Nah, sampai saat ini hewan ini masih ada teman-teman. Dan memang sangat ini ya, sangat berperan dalam kehidupan manusia ya. Nah, baik dagingnya, baik hasil susunya, baik hasil rambut atau bulunya. Nah, ini sampai saat ini masih sangat berperan. Artinya bagi teman-teman semua peternak yang saat ini pelihara kambing atau domba, saya berani sampaikan bahwa mari tambah yakin untuk mengembangkan usaha ternak kambing domba yang dimiliki masing-masing. Karena usaha ini akan sepanjang masa. Usaha ini bukan usaha sementara, bukan usaha dadaan, bukan usaha yang saat ini bikin, besok selesai, besok bikin lagi, besok enggak. Usaha ini saya yakin dengan manajemen yang baik, maka akan berkembang dengan baik. Jadi ketika semua peternak di Indonesia menerapkan manajemen yang baik, maka usaha peternakannya pun akan berjalan dengan baik. Jangan pernah takut kalau ada pemikiran nanti kalau semua orang beternak kambing domba jualnya ke mana. Tidak akan semua orang beternak kambing domba, teman-teman. Karena apa? Logikanya gini. Saat ini salah satu kebutuhan primer selain sembako itu adalah pulsa. Tidak semua orang loh jualan pulsa, gitu, ya kan? Tidak semua orang loh jualan pulsa. Saya pribadi tidak berjualan pulsa dan saya menjadi konsumen aktif yang beli pulsa. Nah, sama aja di kambing domba, walaupun usaha ini memang sudah menjadi usaha yang dari dulu sudah ada, tidak semua orang pasti mau usaha ternak kambing domba. Artinya ini tetap jadi peluang ya, ini tetap jadi peluang. Nah, bagi teman-teman yang sudah menjalankan, tinggal diperbaiki terus manajemen ternak kambing dombanya, teman-teman. Nanti silakan dievaluasi terus. Oh, saya ini baru punya 2 ekor ya. Bagaimana ya? Oh, pelan-pelan nambahi bang pakan dulu. Oh, kalau sudah beranak 2 ekor, beranak 2 jadi 4. Oh, nanti dikawinkan lagi induknya. Oh, 4 jadi 8, 8 jadi 16. Nah, yang penting ditekuni, yang penting ditelateni, yang penting dinikmati, disyukuri. Dan kalau ada kendala tidak perlu berkeluh kesah, bahkan di-share di medsos. Tidak perlu, teman-teman, tidak perlu. Karena apa? Ya ketika teman-teman punya kendala, terus teman-teman bahkan berkuar-kuar di medsos, teman-teman sebenarnya sudah mengecewakan Tuhan loh. Kok bisa? Lah iya, teman-teman itu sudah dikasih kesempatan loh, sudah dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk memelihara kambing domba. Artinya kan ini aktivitasnya sama dengan yang di aktivitas para nabi. Ini sama dengan ketika para nabi beribadah, kita semua beribadah. Ini kan juga aktivitasnya sama. Nah, kalau teman-teman mengeluh, bahkan mengeluhnya ini di-share di medsos, wah, kalau menurut saya kok tidak pas. Nah, kan tidak mungkin, Mas, usaha ternak kambing dombanya tidak ada kendala. Pasti ada kendala. Iya, betul, pasti ada kendala. Karena kalau tanpa kendala, teman-teman tidak
akan menjadi lebih besar. Nah, bagaimana menyelesaikan kendalanya? Monggo tinggal sharing-sharing aja. Sharing misalnya sharing dengan peternak-peternak yang memang sudah lebih dahulu, sharing dengan silaturahmi. Nah, ini lebih penting dan lebih bermanfaat daripada teman-teman berkoar-koar mengenai permasalahan yang dihadapi di media sosial. Wah, ternak kambing capek ngarit segala macam. Ternak kambing domba itu tidak mudah teman-teman. Ternak kambing domba itu bukan sesuatu pekerjaan yang wah gampang ternak kambing domba gini. Enggak, pekerjaan yang berat. Tapi Gusti Allah sudah menjamin kalau teman-teman mau menekuni, mencintai, mensyukuri pekerjaan ini, maka Gusti Allah akan memberikan imbalannya berupa kebahagiaan, berupa kesehatan, berupa rezeki, berupa hal-hal positif lainnya. Nah, oke, ini ternak kambing domba bukan bisnis dadaan ya teman-teman, tapi bisnis sepanjang masa. Jadi bagi teman-teman yang mau beternak kambing domba dan masih ragu, saya berani sampaikan bahwa jangan ragu. Terus kemudian jangan terlalu over dalam memulai usaha ternak kambing dombanya. Ternak kambing dombanya silakan dimulai dengan setahap demi setahap. Semua dipikirkan dan di-action pakai logika akal sehat. Ambisinya ditaruh di belakang. Nah, yang di depan lokomotifnya adalah akal sehat. Salah satu gerbong di belakang adalah ambisinya. Nah, bagi teman-teman semua yang sedang merintis, seperti saya ini sedang merintis usaha ternak kambing domba, mari teman-teman kita saling support supaya usaha peternakan kambing domba kita semakin maju berkembang, membawa rezeki, membawa kebahagiaan, membawa peluang kerja untuk orang-orang di sekitar kita. Oke teman-teman, harus yakin, harus tambah semangat, harus tambah bersyukur, harus tambah menikmati hidup di desa. Terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo silahkan subscribe. Barangkali ada video-video kami yang bermanfaat untuk teman-teman yang belum subscribe. Silahkan monggo di subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih teman-teman. Kemarin saya dioleh-olehi sama YouTube silver play button, akan menjadi motivasi bagi saya untuk selalu menemani teman-teman semua dalam mengelola usaha peternakan kambing dan domba. Terima kasih teman-teman, sehat selalu untuk kita semua. Amin.